Lagi ngapain bro? Gua lagi main basket bro. Lagi ngetembak lah buat Thailand ntar. Kita kan harus berikan yang terbaik buat Tuhan di setiap perjalanan kita. Oh, kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Betul. Masuk dalam ibadah. Bentar. Ya. Sebelum itu kita simak dulu informasi berikut. Bro, kita beruntungnya dalam kondisi seperti ini, kita masih disertai sama Tuhan. Penyertaan Tuhan tuh nggak kurang buat kita loh bro. Betul banget bro. Khususnya penyertaan Tuhan itu nyata buat yang berulang tahun dalam minggu ini. Siapa aja yang berulang tahun Han? Kita lihat minggu ini. Nah, kali ini kita mau ingatin bagi yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan. Iya bro. Gue jadi ingat Mazmur 4 ayat 6 bro. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah pada Tuhan. Nah, bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan, silahkan ditransfer ke rekening nomor berikut ini. Happy Sunday. Selamat beribadah. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan. Haleluya. Seluruh semesta alam memuji Engkau Tuhan. Allah yang besar, Allah yang mulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana
syukurmu kepada Tuhan. Katakan Engkau besar Tuhan, namamu besar Bapa. Segala pujian dan hormat hanya bagimu Tuhan. Bahkan seluruh alam semesta memuji Engkau, menyembah Engkau, menyatakan bahwa Engkau besar Tuhan. Besar di dalam kami Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami memuji Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Seluruh bangsa memuji Engkau, menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau besar Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Yesus. Kami memujikan Engkau Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Sing or praise the name. Oh, praise the Amen. Yes, Lord. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Puji namamu Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Bertatahlah atas setiap pujian kami Bapa. Kami mau lebih lagi memuji Engkau. Biarlah Engkau berkati setiap ibadah-ibadah yang ada di rumah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Shalom semuanya. Ada sukacita. Amin. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa langit dan bumi memuji Engkau. Mari menari buat Tuhan, amin. Katakan sama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, amin.
Haleluya. Masih bersuka cita, amin. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk duduk. Karena kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau menerima berkat rohani daripada Tuhan. Yaitu berkat kebenaran firman Tuhan. Masuk hatiku, ya Yesus, datang segera dan tinggallah dalam hatiku, ya mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang segera dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Into my heart, Lord. Into my heart, into my heart, Lord, into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus, into my heart, Lord. Yes. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. He's in my heart, He's in my heart, He's in my heart forever. He's here today, He's here to stay, He's in my heart Puji Tuhan, kita diberkati oleh puji-pujian yang memberikan kepada kita kekuatan dan membangkitkan sukacita dalam kita memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sebelumnya, Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami berada di minggu yang terakhir di bulan September. Kami
mengingat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Kami percaya Tuhan masih ingin berperkara di dalam hidup kami dan lewat kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang terus diberkati dan menjadi berkat bagi sesama lewat kehidupan kami masing-masing. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi setiap kami yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, semuanya diberkati dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada kami siap untuk mendengar, dan segala hormat puji syukur kami kembalikan hanya kepada Tuhan, karena Engkau yang layak terima segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, minggu ini kita akan berbicara mengenai satu tema yang berjudul harta di bumi dan harta di sorga. Tapi sebelumnya saya akan mulai dengan satu pertanyaan untuk kita semua. What is success to you? Apa pengertian saudara tentang sukses atau keberhasilan? Menurut Merriam-Webster, ya, kamus, sukses itu adalah favorable outcome, sesuatu hasil akhir yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, dan menurut Oxford, ya, sukses itu adalah achievement, victory, and triumph. Sebuah pencapaian, sebuah kemenangan yang dicapai lewat sebuah proses perencanaan yang dicoba dan kemudian membuat dia menjadi terkenal dan kaya. Nah, menurut KBBI, sukses itu berarti beruntung dan didefinisikan sebagai suatu kehormatan atau prestis yang dikaitkan dengan pencapaian suatu kedudukan seseorang dalam status sosialnya. Nah, mungkin bagi kita sukses ini memiliki arti yang bermacam-macam. Ada orang yang menilai sukses itu kalau orang punya banyak harta, mobilnya banyak, fasilitasnya luar biasa, kedudukan tinggi, gelar yang segudang, terkenal dan dikenal orang, atau orang bilang istilahnya beken gitu ya. Punya keluarga yang besar, ya, banyak anak, banyak rezeki. Seperti misalnya kalau orang di zaman orang di daerah di zaman dulu, waktu mereka kirim anak-anaknya ke kota untuk sekolah atau bekerja, lalu mereka pulang bawa uang banyak, atau orang tuanya dengar di daerah waktu mereka anak-anak ini di kota punya pekerjaan, bisa nyicil rumah, punya motor, maka mereka dibilang, wah anaknya, wah so and so ini hebat. Sekarang udah sukses, sudah jadi orang, begitu katanya ya. Bahkan ada yang berpikir juga kalau orang berpenampilan keren gitu ya, perutnya agak buncit, mukanya lebar, hidungnya besar, jidatnya klimis gitu ya, dibilang, wah ini profil tipe orang yang sukses nih, tipe Laupan ya Taipan begitu ya. Jadi sukses ini relatif untuk banyak orang. Tetapi sebenarnya sukses itu tergantung dari apa yang menjadi value atau nilai dalam hidup seseorang. Kalau dia menilai bahwa sukses itu adalah kekayaan, maka sukses bagi dia tergantung dari standar hidup dan berapa banyaknya harta dan uang yang ada di rekening bank orang tersebut. Kalau seseorang menilai sukses itu dari ketenaran, ya, mereka maksudnya menghargai ketenaran itu sebagai sesuatu yang berharga, maka sukses itu akan tergantung dari berapa pengikutnya. Kalau bagi seseorang yang berharga dalam hidupnya adalah power atau kekuasaan, maka sukses akan tergantung dari berapa besar karyawan atau orang yang bisa dikontrol dan ia kuasai. Ada yang bilang, Pak, tapi sukses itu sebetulnya kalau punya ketiganya, Pak. Punya harta, punya nama besar, dan punya kekuasaan. Tapi kalau orang yang punya ketiganya, ya, let's say yang banyak, yang suka dia banyak, yang follow dia banyak, tetapi banyak juga yang reject dan kritik dia dan mencoba menjatuhkan dia, dan ini jumlahnya juga tidak kalah banyaknya. Apakah ini juga bisa dibilang sukses? Ya, orang bilang kalau mau sukses Pak, jangan jadi hamba Tuhan, jangan jadi pendeta. Ya, lebih enak jadi tukang es krim aja, apalagi kalau bisa kasih gratis, semua orang suka. Jadi pendeta kadang ngomong hamba Tuhan, kadang ngomong orang bisa nggak setuju dan nggak suka gitu ya. Oke, jadi apa arti sukses ya untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian? Jawabannya adalah ini yang saya temukan. Success depends on what do you personally value.
apa yang paling berharga bagi diri kita pribadi. Bagaimana cara kita tahu apa yang berharga? Karena semua pasti berharga buat kita tentunya. Jawabannya adalah sesuatu yang kita anggap berharga tergantung bagaimana kita memberikan waktu, energi, pikiran, usaha, dan kekuatan waktu kita mengerjakannya. Dan ini memberikan indikator untuk kita bahwa hal-hal tersebut sangat berharga bagi kita. Dari situ baru kita bisa melihat faktor sukses seperti apa yang kita kejar. Lalu setelah let's say kita semua mencapai apa yang disebut dengan sukses dalam pikiran masing-masing. Pertanyaannya adalah what's next? Apa selanjutnya? Apa yang akan terjadi dalam hidup seseorang yang sukses? Dan apa sukses yang dapat ia terima? Apa yang sukses dapat berikan untuk dirinya? Nah, pertanyaan ini sehubungan dengan firman Tuhan dan tema kita, ya, apa yang kita anggap berharga. Does your life has eternal value? Apakah hidup kita punya nilai-nilai kekekalan atau punya nilai-nilai yang hanya bersifat sementara saja? Sebelum kita masuk dalam pembahasan kita lebih lanjut, mari kita lihat sejenak satu perikop di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Firman Tuhan katakan, kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala sesuatu, segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, dari perumpamaan yang Yesus sampaikan ini, banyak hal yang kita bisa belajar darinya. Yang pertama adalah sukses menurut perumpamaan ini adalah ketika orang ini tanahnya memiliki berlimpah-limpah hasilnya, punya hasil yang berlimpah-limpah, lumbungnya besar, dan hasilnya sangat banyak dan bisa untuk disimpan years after years, mungkin generation after generation. Yang kedua, sukses bagi dirinya adalah waktu jiwanya puas karena banyak barang, tabungannya barang sehingga tabungannya banyak sehingga bisa menikmati hidupnya dan ia bisa bersenang-senang. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan, orang ini disebut bodoh, bukan sukses. Aneh, saudara sekalian. Kenapa ia tidak dibilang sukses padahal hartanya banyak, simpanannya banyak, lumbungnya besar, dia punya big plan untuk retired, untuk istirahat, untuk enjoy life. Tetapi firman Tuhan katakan, Yesus katakan lebih spesifik, dia dibilang tidak sukses, bahkan bodoh. Kenapa? Karena ayat ke-21, ia mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Berarti yang firman Tuhan katakan adalah yang menjadi penentu kesuksesan, yang menjadi penentu keberhasilan, kaya atau tidaknya manusia, bukan Tuhan yang melihat, bukan manusia, maksud saya bukan manusia yang melihat atau menentukan, tetapi Tuhanlah yang melihat, Tuhanlah yang menentukan. Yang menjadi parameter sukses seseorang adalah apa yang dilihat Tuhan dan yang bukan dilihat manusia. Kenapa? Karena yang dilihat manusia itu sementara sifatnya. Tetapi yang dilihat Tuhan itu kekal selamanya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Lalu ada yang salah mengerti dan berkata, Pak Pendeta, kalau begitu kita nggak boleh kaya dong di dunia ini.
Kita nggak boleh punya banyak uang dong, deposito, rumah, harta, kedudukan. No, bukan. Firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Tetapi firman Tuhan melihat sesuatu yang berbeda dengan yang manusia atau orang dunia pada umumnya melihat. Apa yang dilihat Tuhan? Apa yang dinilai Tuhan untuk sebuah kesuksesan dan kekayaan? Ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Yang jadi problem bukan menjadi kaya. Yang jadi problem bukan menjadi sukses. Punya banyak lumbung yang besar atau simpanan yang besar di dalam lumbungnya. Tetapi the value of life, apa yang harus kuperbuat, apa yang harus difokuskan di dalam hidupnya. Dan orang ini memiliki satu value untuk memperbesar lumbung, untuk menyimpan hartanya, semua untuk dirinya sendiri. Dan fokus hidupnya ia berkata kepada dirinya, jiwanya self-centered, beristirahat, bersenang-senang, makan dan minum. Dan rupanya yang menjadi akar dari semua ini adalah ketamakan atau keserakahan. Bahasa Inggrisnya dikatakan greed. Ia nggak sadar bahwa hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya, dari kesuksesannya, tetapi hidupnya sepenuhnya tergantung dan bergantung pada Tuhan. Setelah ia tinggalkan hidup ini, ada yang harus ia pertanggungjawabkan. Not in this temporary place, but in eternity place. Saya teringat satu kisah. Ada seorang raja yang memberikan sayembara tahunan, dan kali ini hadiahnya itu sebidang tanah. Dan waktu sayembara ini dibuka setiap tahunnya, dan tahun itu yang menang adalah seorang petani yang cukup lanjut usianya. Raja ini berikan ketentuan seperti ini. Saya akan memberikan kepada kamu sebidang tanah yang luasnya terserah, karena kamu yang akan mengukurnya. Seberapa kuat engkau berlari, seberapa jauh engkau berlari, disitulah engkau akan memiliki tanah itu. Tanah itu menjadi milikmu. Dan wah, dia excited ya, petani ini ya, dan dia terus mencoba untuk berlari dari awal 100, 200, 300 sampai 700 meter. Tapi jantungnya karena usianya cukup lanjut berkata kepada dia, cukup. Aku udah hampir nggak kuat lagi nih. Stop sampai di sini aja. Tapi dia berpikir, sayang. Kalau aku berlari lebih jauh lagi, aku pasti bisa punya tanah lebih banyak lagi. Dia coba push dari 700, 800 sampai 1000 meter. Warning yang kedua, jantungnya berkata, stop. Kali ini udah betul-betul nggak kuat. Aku capek. Aku bisa berhenti kalau aku berlari terlalu jauh lagi. Tapi dia terus berpikir karena dia kepingin serakah, tamak, kepingin yang lebih besar lagi. Dia terus berlari sampai akhirnya mendekati 1500 meter. Ia terjatuh karena jantungnya stop dan ia sudah tidak kuat lagi. Dari cerita ini kita kadang berpikir, kenapa dia begitu bodoh petani ini ya. Wong sudah dapat 700 ya udah, oke. Harusnya kalau dia punya dia stop di 700, dia bisa punya tanah itu, punya waktu untuk mengelolanya, membangunnya atau menjual dan sebagainya. Tetapi berapa banyak dari kita yang karena serakah, greed, tamak, kepingin lagi, terus masih belum puas, sehingga keserakahan inilah yang akhirnya put a stop in your life, in my life. Ada lagi seorang yang berkata, saya dengar ini, aduh enak ya kalau jadi seperti om teman saya ini yang orang bilang died as a millionaire. Yang meninggal sebagai seorang miliarder. Waktu saya dengar itu, saya terdiam dan saya merenungkan. Memang kata-kata ini benar. Tetapi waktu seorang meninggal sebagai miliarder, sebetulnya yang menjadi miliarder waktu dia meninggal itu bukan dirinya. Tetapi yang menjadi miliarder adalah orang lain yang meneruskan apa yang dia punya. Kalau kita melihat firman Tuhan dalam perjanjian lama sudah sering kali mengingatkan kepada kita tentang kekayaan, menjadi kekayaan dan sebagainya. Amsal pasal 23 ayat 4 sampai 5.
Salomo mengatakan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu ini. Karena kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Amsal 11 ayat 28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Satu ayat lagi. Pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. And it goes on and on and on and on. Tetapi hari ini sekali lagi kita akan melihat apa yang firman Tuhan katakan tentang mengumpulkan harta yang saya beri judul temporary treasure and eternal treasure. Harta yang sementara dan harta yang kekal. Kita akan bersama-sama masuk sekarang dalam pembahasan kita ya. Tadi introduction episode sekalian. Sekarang kita masuk dalam Matius pasal 6. Nats kita hari ini. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Judulnya hal mengumpulkan harta. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Perikop ini berjudul hal mengumpulkan harta. Nah, harta yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar uang. Tetapi harta adalah sesuatu yang dianggap berharga, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Nah, Tuhan Yesus katakan sebagai suatu perintah atau command, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. New International Version katakan, do not store up. Atau do not lay up, King James Version katakan, for yourself, untuk diri kita sendiri, treasures on earth. Kekayaan atau harta di bumi ini. Janganlah kumpulkan untuk dirimu harta di bumi ini. Kenapa? Dikatakan karena ngengat, karat, merusak, dan pencuri mencurinya. Dan ini berbicara tentang harta di bumi yang bersifat sementara. Karena ternyata seperti firman Tuhan katakan, itu rapuh, mudah rusak, dan rawan. Kalau kita lihat contoh seperti halnya mungkin makanan, pakaian, semua yang bersifat materialistis. Ada expiration date-nya. Hidup manusia pun ada expiration date-nya. Karena memang semua yang ada di dunia ini bersifat sementara dan ada jangka waktunya. Makanya Ayub katakan dalam Ayub pasal 1 ayat 21, aku lahir dengan telanjang, aku kembali juga dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ada 4 fakta tentang harta di bumi ini rupanya yang kita lihat dari Matius pasal 6 ini. Yang pertama, harta di dunia ini atau di bumi ini bersifat sementara, Bapak Saudara sekalian. Yang kedua, ia rawan, rapuh, rentan, dan mudah rusak. Yang ketiga, harta di bumi ini bisa didapat dalam sekejap, namun bisa juga habis dalam sekejap. Dan yang keempat, konklusinya, ada masa berakhirnya. Tetapi ayat 20 dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Treasure in heaven, harta di sorga. Saya bukan berbicara untuk, ayo kita ramai-ramai bawa harta kita ke gereja untuk menimbun harta di sorga. Bukan. Walaupun memang kalau sudah tergerak atau digerakkan Tuhan untuk membawa ke rumah Tuhan ini
Please do with all due respect. Tetapi yang dimaksud harta di surga adalah sesuatu yang memiliki nilai kekekalan, sesuatu yang ilahi dan memuliakan Allah. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25 dikatakan, 1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dikatakan salah satu penguasaan diri untuk kita dapat menguasai diri dalam segala hal dan di dalam konteks harta di bumi dan di surga ini adalah berbicara mengenai ketidakserakahan yang kita bahas di awal tadi. Ketidaktamakan. Makanya waktu Yesus memerintahkan di Matius pasal 6 di ayat 19-20. Ini untuk mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam kesibukan mencari, mengumpulkan, dan menimbun harta di bumi ini. Tetapi kerjakan sesuatu untuk kerajaan Allah. Taat, fokus, dan percaya bahwa Tuhan kita sanggup memberkati dan melipat gandakan apa yang kita kerjakan. Walaupun sederhana. Walaupun terlihat kecil di mata manusia. Namun waktu kita fokus mengerjakannya seperti kita mengerjakannya bagi Tuhan. Maka Tuhan pasti memberkati pekerjaan tangan kita. Apapun bentuknya, selama itu merupakan kebenaran dan waktu kita lakukan dengan ucapan syukur. Oleh sebab itu, untuk kita memiliki satu fokus ini, satu paradigma, satu pemikiran seperti ini, bahwa kita harus bukan hanya menimbun harta di bumi, tetapi kita harus belajar untuk mengerjakan menimbun harta di surga yang bersifat kekal ini. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Nah, kita masuk lebih dalam lagi. Yang pertama, di ayat yang ke-21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang pertama, untuk kita belajar untuk memiliki satu pemikiran untuk menimbun harta kita di sorga. Yang pertama, we need to learn to focus on our heart. Belajar untuk fokus pada hati kita. Dikatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita hidup di dunia yang segala sesuatunya dinilai oleh kesuksesan yang berhubungan dengan material, Bapak Ibu Saudara sekalian. IP, pendidikan, nama baik, gelar dan sebagainya. Dan sayangnya banyak orang Kristen yang juga tergoda untuk melihat sukses dalam hal-hal seperti ini. Tetapi sekali lagi firman Tuhan katakan, nama baik, kekayaan, pendidikan, kecantikan, kuasa, talent, skill dan sebagainya itu bisa tergantikan dan mudah digantikan. Karena memang sifat manusia itu biasanya kalau ada yang baru, ada yang lebih hebat, maka yang lama itu akan menjadi turun ya dan kurang mendapat penghargaan lagi. Ada 2 sifat manusia yang berhubungan dengan hati ini ya. Yang sadar atau tidak sadar itu dimiliki oleh setiap kita. Yang pertama, sifat manusia itu mereka punya rasa yang gak pernah puas. Ya, saya pernah melihat satu iklan rokok yang ada slogannya They Satisfy. Ya, rokok itu bisa memuaskan. Tapi saya perhatikan orang yang merokok dengan merokok rokok itu, setelah dia merokok 1 bungkus, dia nggak puas. Dia akan beli lagi 1 bungkus lagi, beli lagi 1 bungkus lagi. Walaupun dikatakan they satisfy, tapi sifat manusia yang pertama itu tidak pernah puas. Jadi akan terus dan sulit dikalahkan rasa puas ini. Sifat manusia yang kedua itu apa? Boring atau suka bosan. Ya. Kalau waktu SMA saya ada ingat teman saya ngomong, ya, if only I can go out. Dia lihat satu perempuan, dia cantik, dia bilang, aduh kalau aku bisa pergi keluar aja sama dia, I think I'll be the happiest guy. Aku bakal jadi orang yang paling happy satu dunia ini. Ya, well enough, dia pergi keluar dengan perempuan itu, ya hang out, ya keluar setelah 3 bulan dia bilang, if I can get rid of this girl, I'll be the happiest man alive. Lain lagi. Kenapa? Karena memang ada bosannya. Manusia itu punya satu sifat, yaitu cenderung bosan. Makanya
sangat penting bagi kita di poin pertama ini untuk fokus kepada hati kita. Amsal pasal 4 ayat 23, ayat yang sangat populer dan sering kita baca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita harus terus dijaga agar kita dapat memiliki rasa bersyukur, agar kita dapat tetap berterima kasih dan merasa puas cukup dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga pikiran kita tidak terus terkontaminasi oleh harta dunia yang bersifat sementara. Tetapi ada value, ada harga, ada nilai lain yang kita taruh di dalam kehidupan kita. Apa? Hal-hal yang bersifat kekal itu. Kasih, pengorbanan, kebaikan, simpati, kerendahan hati. Inilah nilai-nilai lain yang harus juga kita miliki dalam hidup, yang seharusnya lebih daripada harta yang bersifat atau bernilai sementara ini. Harta yang berhubungan dengan dunia akan berpusat pada dunia karena hubungannya dengan dunia. Namun harta yang berhubungan dengan sorga atau kekekalan akan berpusat pada sorga, pada Tuhan, dan hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Ingat, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Doa saya yang pertama, kita dapat menjaga hati kita dengan baik. Kita menjaga fokus kita dengan baik kepada Tuhan. Spend more time with God. Luangkan waktu lebih banyak lagi dengan Tuhan, dengan pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Dan disitulah hati kita akan berada. Poin yang kedua yang harus kita lakukan. Di ayat yang ke-22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Dan sebagainya. Yang kedua, berbicara focus on your eyes. Fokuslah pada mata kita dan pandangan kita. Karena yang pertama berbicara kepada hati kita. Yang kedua berbicara mengenai mata kita. Biasanya mata itu adalah pusat awal dari segala sesuatu yang masuk ke dalam pikiran kita. Dari pikiran kita kepada keinginan kita. Dan akhirnya menjadi sebuah perbuatan. Dari mata turun ke hati katanya. Dari mata masuk ke pikiran, turun ke hati dan jadi sebuah tindakan. Nah, hari ini pertanyaannya, apa yang kita perhatikan selama ini dalam hidup kita? How do you feed your eyes? Apa yang kita izinkan masuk lewat mata kita? Firman Tuhan katakan, apakah hal-hal yang jahat atau hal-hal yang benar? Hal-hal yang bersifat keduniawian, ini istilah saya, atau yang bersifat kerohanian. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita fokus dan perhatikan lewat mata kita. Ingat, pemazmur katakan di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita mengisi mata kita dengan membaca firman Tuhan, maka kita akan dituntun untuk berjalan dalam terang ilahi. Yang setuju katakan amin. Nah, Matius pasal 6 ayat 23 katakan dengan jelas. Jika matamu jahat, ya, namun jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Kalau mata kita membaca firman Tuhan akan terang. Tapi kalau kita melihat yang jahat atau mengisi dengan hal-hal yang jahat, maka bukan cuma mata, tapi seluruh tubuh kita akan gelap. Nah, apa yang firman Tuhan katakan tentang hal-hal yang jahat dan akar dari segala kejahatan? 1 Timotius pasal 6 ayat 3 sampai 10. Wah, ini luar biasa sekalian. Bear with me ya. Dikatakan begini, saya bacakan. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ayat ke-6. Memang ibadah itu jika atau kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat ke-8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, sandang,
pangan, dan kalau kita tambah satu lagi papan kan begitu ya. Ayat 9 dikatakan, ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 10, ini poinnya. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau kita mengisi mata kita dengan hal-hal yang jahat, dan dalam konteks uang atau harta, ayat 10 dikatakan, akar segala yang jahat dan kejahatan adalah cinta uang. Maka kita dapat menyimpang dari fokus kita yang seharusnya kita kerjakan dalam hidup ini. Berhati-hati dengan mata kita, yang tentu berhubungan dengan poin yang pertama, hati kita tadi. Nah, dan menarik Bapak Ibu ya, waktu saya renungkan ya Matius pasal 6 dan kitab 1 Timotius ini ya, dikatakan bahwa mata, ini Matius 6 ini ayat ke 22 dan 23 ini singular, satu, eye, bukan eyes. Ya, rupanya ini berbicara bukan sekedar mata jasmani, tapi mata rohani kita. Ya, mata rohani kita harus sungguh-sungguh terfokus kepada Tuhan, sehingga waktu kita mengerjakan kegiatan kita dalam keseharian kita dengan dua mata jasmani kita, perhatikan baik, maka hidup kita akan dituntun kepada fokus yang benar, kepada kebenaran firman Tuhan, kepada sesuatu yang baik, benar, dan memuliakan Tuhan. Sehingga hasil kehidupan kita pada akhirnya adalah menuju kekekalan dan menimbun harta yang kekal yang di sorga sana kita akan dapatkan. Dan Yesus katakan bahwa kita harus menjaga dan waspada agar selalu mata kita tertuju kepada Tuhan. Sehingga bukan saja hidup kita terang, jalan kita terang, tapi sungguh-sungguh seluruh keberadaan kita, ya Matius pasal 5 ayat 14, menjadi terang dunia ini. Poin yang ketiga dan yang terakhir, apa yang harus kita fokuskan dalam hal ini? Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yang pertama, fokus dengan hati kita. Yang kedua, fokus dengan mata kita. Yang ketiga, fokus on your living. Fokus dengan cara hidup kita, dengan kehidupan kita. Menarik Bapak Ibu, dalam perikop di Matius pasal 6 ini 2 kali dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan. Ayat ke-19 dan ayat ke-20 dikatakan lagi, kumpulkanlah bagimu. Dalam bahasa Inggris katakan, lay up yourself. Kata yourself atau bagimu ini bicara tentang sesuatu yang bersifat pribadi, on a personal level. Bukan perwakilan untuk keluarga, tetapi pribadi lepas pribadi. Rupanya Tuhan ingin mengingatkan kita, menegaskan kepada kita bahwa dalam hal mengumpulkan harta di sorga ini adalah sesuatu yang bersifat pribadi demi pribadi. Masing-masing dari kita. Seperti halnya keselamatan itu pribadi, demikian juga dalam kita menjaga hidup kita, menjaga mata kita, menjaga hati kita. Ini pun bersifat pribadi. Hati kita pribadi, mata kita pribadi, dan gaya hidup kita pribadi. Bahkan waktu kita menghadap Allah suatu hari nanti, yang dilihat adalah kehidupan pribadi kita. Masing-masing orang akan bertanggung jawab atas hidupnya sendiri masing-masing. Oleh sebab itu, kita diberikan kebebasan untuk memilih bagaimana cara kita hidup pribadi lepas pribadi. No excuses. Masing-masing dari kita harus belajar untuk fokus dan menjaga cara hidup kita. Sebagai penutup, ya, apa yang firman Tuhan katakan mengenai kita menjaga hidup kita dan mengumpulkan harta yang kekal. Kita lanjut yuk di 1 Timotius pasal 6 ini.
ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Wow, luar biasa. 18, peringatkanlah agar mereka itu, ini yang nilai-nilai yang harus dilakukan, berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Inilah harta yang kekal yang Yesus maksudkan dan yang firman Tuhan ajarkan. Nah, sebagai perenungan kita akan firman Tuhan ini, izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan untuk masing-masing kita menjawab dalam hati kita masing-masing. Yang pertama, apa 5 hal yang penting dalam hidup kita sekarang ini? Yang kedua, kalau kita hidup di kota yang tiba-tiba saja terjadi bencana alam, apa 3 hal berharga yang akan kita bawa waktu kita harus tinggalkan kota itu? Pertanyaan yang ketiga, kalau tempat kita tinggal, ya di rumah, di tempat kos, atau di manapun kita tinggal, tiba-tiba saja terbakar, apa 3 barang berharga ya yang akan kita bawa sebelum kita lari tinggalkan rumah atau tempat tinggal kita tersebut? Dan waktu kita membawa barang-barang itu, apakah 5 atau 10 tahun ke depan yang kita bawa itu akan menjadi sesuatu yang akan naik nilainya dalam kehidupan kita, bagi kehidupan kita, atau turun nilainya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita untuk menilai dan melihat apa yang berharga dalam hidup kita, apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Ada satu kisah seorang perwira Amerika yang bernama Nathan Hale. Ketika ia ditangkap oleh tentara Inggris karena dia memang diutus oleh Amerika sebagai seorang mata-mata ya dari US Intelligence Team. Dia tertangkap dan dia dijatuhi hukuman mati oleh tentara Inggris pada tahun 1776. Di usianya yang masih ke-21 tahun, masih muda sekali dan sangat pintar ya. Tapi ketika ia diberikan hukuman mati karena memang hukum di Inggris itu seorang yang menjadi pengintai itu harus mendapat hukuman mati dan nggak ada tawar menawar lagi. Ketika hari eksekusi itu datang dan eksekusi segera dilakukan, Nathan Hale diberikan satu kesempatan untuk menyampaikan the last statement, ucapan dia yang terakhir. Dan ini ucapan yang dia sampaikan. I only regret that I have but one life to give for my country. Saya menyesal, hanya menyesal karena saya hanya punya satu hidup yang saya dapat berikan untuk negara saya. Kemudian dia dihukum mati. Bagi perwira Nathan Hale, hidupnya, kepintarannya, ya, skillnya, ya, usia mudanya ini ada sesuatu yang berharga baginya. Tapi ia tahu bahwa ia melihat sesuatu yang lebih tinggi, punya nilai yang lebih kekal daripada sekedar hidup di dunia ini, yaitu pengabdian kepada negaranya. Oleh sebab itu Nathan Hale diberikan penghargaan dan penghormatan dan wajahnya menjadi cover di perangko di Amerika Serikat yang dikeluarkan tahun 1925 dan tahun 1929. Bapak-Saudara sekalian, hari ini hidup kita hanya satu kali.
Dan mati pun cuma satu kali. Di dunia ini, doa saya, kerinduan saya adalah kita penuhi hidup kita dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kita isi hidup kita. Kita timbun harta kita di sorga. Melayani Tuhan. Berikan yang terbaik. Miliki karakter Kristus dalam hidup kita. Sehingga kita sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Yesus ingin kita kerjakan. Selama kita masih mampu. Selama kita masih sanggup. Selama kita masih diberikan kesempatan untuk mengerjakannya. Berbuatlah banyak bagi sesama dalam 1 Timotius pasal 6 ini. Baca lagi Bapak Ibu, ini luar biasa ayat-ayat ini. Kerjakan yang terbaik buat Tuhan. Lakukan apa yang menjadi hati Tuhan dan keinginan Tuhan. Maka hidup kita akan menjadi hidup yang sangat berarti. Bukan cuma di dunia ini. Tetapi waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Karena dengan demikian, waktu kita melakukan hal yang baik, kita mengerjakan hal yang memuliakan nama Tuhan, kita sedang menimbun harta di sorga. Waktu kita melayani orang, berbuat baik buat orang, Matius pasal 10 ayat 42 katakan, waktu kita memberi air bagi orang yang membutuhkan, itu pun kita tidak akan kehilangan reward yang Tuhan berikan buat kita semua. Oleh sebab itu hari ini yuk, jangan melulu memikirkan hal yang bersifat keduniawian, tapi mari kita memikirkan hal-hal yang bersifat kekekalan untuk diri kita pribadi dan untuk orang lain di sekitar kita semua. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan malam hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan. Hari ini kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang kami bersama-sama belajar darinya dan mendengar dan mencerna dalam pikiran kami. Kami rindu Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter Kristus, karena itu yang Kau ajarkan dalam kehidupan setiap kami. Dan salah satunya Tuhan yang kami belajar hari ini adalah untuk kami dapat memikirkan hal-hal yang bersifat kekekalan, untuk menimbun harta yang bersifat memiliki nilai kekal. Bukan hanya sibuk dengan kegiatan kami sehari-hari, tapi kami memiliki hati seperti hati Bapa yang rindu untuk melayani, memberi, memberitakan kabar kebenaran, Injil bagi orang yang belum mendengar. Sehingga lewat kehidupan kami, perkataan kami, tindakan kami, lewat kemampuan kami, lewat harta yang ada dalam hidup kami, baik itu yang berwujud maupun yang tidak kelihatan seperti kepintaran kami, dapat kami bagikan, share bagi banyak orang sehingga mereka melihat Kristus Yesus lewat kehidupan setiap kami. Kami rindu Tuhan waktu kami berjumpa dengan Tuhan, waktu kami mempertanggungjawabkan kehidupan kami selama kami di bumi ini, maka Tuhan akan berkata, sabaslah hambaku yang setia dan yang melakukan kehendak hal-hal yang baik yang aku inginkan. Masuklah dalam kerajaan kekal dan memerintah bersama dengan aku. Kami rindu Tuhan. Kami mendengar suara itu untuk kami dapat bersama-sama hidup kekal bersama dengan Tuhan dan menikmati Tuhan sampai selama-lamanya. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan hari ini, tapi biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mengerti, Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami menerima dan kami mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami pelaku dan pemberita firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir, dan boleh dikuatkan atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Ku dapat satu harta teramat mulia,
dosaku sana. Itulah Yesus, Engkau harta kami Tuhan. Itulah Yesus, Juru Selamatku. Amin. Harta itu Yesus, Dia kehidupanku. Itulah Yesus. Itulah Yesus, Juru Selamatku. Amin. Harta itu Yesus, Dia kehidupanku. Harta itu Yesus. Harta itu Yesus, Dia kehidupanku. Kita sudah mendengarkan sabda firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan meneguhkan iman kita lewat hambanya yang sudah dipakai Tuhan. Sekarang mari jemaat dan setiap kita orang percaya berdoa syafaat untuk membawa seluruh penyembahan kita, pergumulan kita kepada Tuhan yang memberikan sumber pengharapan kepada kita. Mari kita naikkan doa syafaat bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dengan semua orang percaya yang berdoa saat ini, yang ada di rumah, kami datang sujud menyembah dan berdoa kepada Bapa yang penuh kasih dan mulia. Ampunilah dosa kami, dosa jemaat dan bangsa kami. Kuduskanlah kami dari dosa dan kejahatan. Sucikanlah kami, agar kami senantiasa layak dan hidup dalam berkat-Mu, dalam perlindungan-Mu, dan dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Dan oleh karena anugerah-Mu lah kami dapat menghampiri dan melayani yang Allah yang kudus. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, pulihkanlah kami, bangsa kami ya Tuhan, dari wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kiranya Bapa yang berdaulat dan Bapa yang memiliki otoritas atas kehidupan ini, kiranya berkenan mengendalikan situasi pandemi saat ini dengan segala dampaknya. Kiranya Bapa berkenan memimpin dan menyertai pemerintah Indonesia dengan hikmat dan bijaksana untuk dapat bersama-sama dengan tim medis dan tenaga kesehatan menangani dan mengatasi situasi ini secara tepat dan efektif. Kiranya Bapa berkenan memakai pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam ketaatan, dalam ketundukan, dalam kedisiplinan, dalam kepatuhan kepada aturan dan memelihara kesehatan tubuh masing-masing. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau memelihara dan melindungi kami, menghindarkan kami dari kuasa dan manipulasi si jahat yang dapat melemahkan iman kami di saat-saat seperti ini ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah kami dapat melewati masa yang sulit, namun kami percaya penuh rahmat dan maksud Tuhan agar memberikan kemenangan oleh Yesus Tuhan kami, sehingga banyak orang boleh percaya bahwa Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami dalam menghadapi situasi ini. Pada akhirnya kami percaya Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Biarlah kehendak-Mu saja yang terbaik, yang akan terlaksana bagi kami sekalian.
sesuai dengan rancangan-Mu yang penuh dengan damai sejahtera, dan memberikan kepada kami, bangsa kami, dan seluruh dunia hari depan yang penuh dengan harapan. Karena kami mengalaskan doa ini kepada Bapa yang penuh dengan kuasa, Bapa yang punya kerajaan, Bapa yang punya kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami percaya dengan iman dan kami naikkan doa syafaat ini di dalam satu nama yang indah, nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kiranya berkat-Mu turun ke atas setiap kami, jemaat Rosipina yang sedang beribadah pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saya jemput sidang jemaat kasih Tuhan dimanapun kita berada. Kita bagi diri bersama-sama. Kita akan arahkan hati kita, angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Sekarang pulang dan terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menjadi bagian dari kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan menerima berkat Tuhan. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita mau menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, you are Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Say we worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. For who you are. You are good. Yes, you are good, Lord. Amin. You